Oke, balik lagi di akun gue. Rinaldi, asik. Kita kemarin cerita bahwa akun ini mau dibuat jadi tempat cerita proses menuju mendapatkan 1 miliar rupiah pertama dalam hidup gue. Tapi gue ngelakuin salah lagi, guys. Melakukan kesalahan yang sama seperti kemarin-kemarin selama bertahun-tahun yang gue lakuin ini. Gue mulai males, berhenti konsisten. Apinya keluar ketika ada motivasi doang. Tapi ketika nggak ada motivasi, ah, padahal yang paling penting dalam hidup ini kan bukan motivasi, tapi konsisten. Gue udah berpikir gue mau mulai nih, gue mau bikin konten, gue mau sukses berhasil dari dunia digital. But gue berhenti di tengah jalan. Gue berpikir, konten gue nggak menghasilkan, konten gue begini. Gue terburu-buru untuk mendapatkan hasil dari perjuangan gue yang belum seberapa itu. Itu yang gue sesali dan gue merasa, aduh salah gue ngelakuin kesalahan. Ini kenapa gue ngelakuin terus, karena emang cukup panas. Gue bikin konten masih dari ruangan biasa, belum belum punya mic wireless, bahkan punya mic gue nggak cocok banget di HP-nya. Jadi kalau gue pakai mic nanti suaranya makin kerasak-kerasak, makin kacau. Jadi gue terpaksa harus matiin kipas gue dulu, gue pakai manual aja. Tapi nggak apa-apa, semoga kedengeran suaranya, guys. Oke, lanjut cerita lagi. Gue mulai dari bikin akun konten nih, akun affiliate nih. Di TikTok, di Shopee, gue udah bikin akunnya. But, tapi, gak usah sok-sokan bahasa Inggris ya. Tapi, gue udah mulai upload nih, sehari 3 video, 5 video sehari tuh. Hari kedua masih oke. Hari ketiga tuh mulai. Hari ketiga mulai malas-malasan. Alah, karena udah ngeliat, kok gak ada hasilnya nih. Kok bisa? Gue terlalu buru-buru banget ngelihat orang-orang yang udah menghasilkan ratusan juta sebulannya dari konten, sehari 1 juta. Dan gue belum menghasilkan, gak ada pembelian, langsung berhenti. Sayang banget. Padahal mungkin nih yang harus gue perbaiki. Sekarang gue udah mulai tulis nih apa aja yang mau gue perbaiki. Selain konsistensi, gue udah mulai harus perbaiki nih public speaking gue juga. Public speaking terus personal branding gue belum punya nih, karena gue masih kayak orang pada umumnya aja, penjual pada umumnya, nggak ada personal brandingnya. Dan gue bingung personal brandingnya apa, gimana. Tapi nggak apa-apa, namanya gue sering denger tuh dari apa eh, ini kontennya orang-orang, dari podcast orang-orang, bahwa dari 0 sampai 1 miliar itu kita penuh dengan air mata, penuh dengan darah, penuh dengan perjuangan. Apalagi lu bukan siapa-siapa, jadi wah itu penuh banget dengan hal-hal perjuangan seperti itu. Jadi gue terima, gue accept dalam diri gue bahwa gue harus berjuang dengan baik. So okay, guys, ngejar 1 miliar it's not easy, tapi but it's not impossible, asik. Nothing is impossible, asik. Jadi gue percaya selama gue udah memikirkan 1 miliar, gue punya rencana, dan gue mulai melakukan rencana dengan konsisten, gue percaya 1 miliar pertama dalam hidup gue itu bukan angan-angan. Gue yakin. Kita mulai, kalau gue beliin produk-produk, gue beliin alat-alat konten, gue bikin konten, gue udah mulai memikirkan rencana-rencana. Tapi kalau gue masih malas-malasan, nggak akan terjadi nih, guys. Sekarang rencana gue tuh selain bikin konten affiliate di TikTok dan Shopee, gue juga udah mulai mau merambah ke Facebook Pro nih. Tapi gue bingung banget. Facebook Pro tuh gimana monetnya tuh masih bingung banget. Kalau YouTube kan monetnya 1.000 subscriber ya, sama berapa ribu jam tayang gitu, ya itu. Tapi kalau Facebook Pro, meskipun udah ribuan followersnya, puluhan ribu,
videonya FYP semua, tapi belum tentu nonet guys. Itu yang gue masih cari tahu nih gimana caranya nih. Oke lah, hari ini pelajaran gue adalah gue mulai lagi upload. Gue suka banget ngeliat kontennya Hendra Setio tuh. Dia bener-bener rajin banget. Akun TikToknya 3, upload semua tuh. Sehari lebih dari 10 video uploadnya. Udah gitu bikin katanya punya YouTube juga lebih dari 2 channel. Dan di itu upload setiap hari. Gua bingung. Dia kerjanya sekeras apa sampai bener-bener upload setiap hari. Dia setiap hari bener-bener tag konten. Gua jadi terinspirasi sama dia. Dia pernah bilang tuh, dia nggak tahu gimana cara melakukan yang terbaik. Yang bisa dia lakukan adalah terus melakukannya. Itu tuh keren banget sih kata gue. Dia nggak tahu cara ngelakuin yang terbaik. Gue juga nggak tahu gimana cara ngelakuin yang terbaik. Yang gue tahu adalah terus melakukannya. Nih gue coba nih, terus melakukannya nih. Jam tidur gue juga mulai berantakan. Tidur jam 3, jam 4 pagi baru tidur. Bangun jam 8, jam 9, ada kacau. Tapi oke lah. Eh apa? Kalau orang-orang bilang eh buah dari kok buah ya? Inian kesuksesan itu adalah stres, depresi, iya gitu-gitulah. Karena untuk apalagi gue akuin gue salah sih. Otakku tuh sangat gampang terdistraksi. Itu yang bikin sebenarnya bikin paling utama bikin gue gagal konsisten adalah distraksi nih. Udah ngeliat TikTok nih, udah ngeliat IG, scroll set, 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 jadi 5 jam. Ketika udah jujur aja ketika kalian udah terus-terusan scroll sosmed seharian tuh, ketika kalian ada ide mau bikin konten nih, malas badan guys, jujur aja. Apalagi kalau baru bangun tidur terus langsung scroll sosmed, wah males. Apalagi kalian pengangguran gak kerja kayak gue, wah kacau. So buat teman-teman jangan lupa nih, kalian yang mau ngejar hidupnya jadi lebih baik tahun ini, kita punya target akhir tahun tuh harus ngejar paling enggak 100 juta pertama tuh minimal tuh. Menurut gue ya, 100 juta pertama akhir tahun tuh. 100 juta pertama di rekening gue. Bukan omset ya, di rekening gue. 100 juta pertama. Ini gue target banget guys. So, guys, gue butuh support gue guys. Please guys. Bantu subscribe dong. Aduh, gue stres banget sih. Terus gimana algoritmanya YouTube, algoritmanya TikTok, algoritmanya Facebook tuh beda-beda. Sebenarnya kepala gue stres sih. Ini bahkan gue bikin konten, gue bingung gimana cara angle-nya, gimana ini kamera gue begini. Yang penting gue hajar dulu. Yang pertama adalah gue nggak tahu gimana cara melakukan yang terbaik, tapi yang gue tahu adalah terus melakukannya. Ya, itu keren. Karena gue yakin dengan kita terus menerus melakukannya, perubahan tuh datang. Kita belajar dari setiap kesalahan yang kita buat, kita belajar dari apapun yang keluar dari mulut kita jadi belajar. Nah, ini jangan lupa, tetap literasi isi kepala kalian. Jujur aja, untuk mengubah apa yang terjadi dalam diri kalian, kalian butuh belajar. Nah, karena gue gara-gara ngomongin belajar nih, gue jadi keinget kata-katanya Raymond Chin ketika dia dapat apresiasi. Ketika apa belajar akan mengubah kehidupan kalian. Kalau kalian gak suka belajar, mulailah belajar menyukainya, karena belajar akan mengubah kehidupan kalian. Nih, so gue yakin dalam hidup ini gue ditakdirkan untuk menjadi sesuatu, tapi gue gak bisa memenuhi takdir itu kalau gue gak belajar. Apalagi gue cowok, seorang laki-laki terlahir dengan tanpa nilai value. Banyak banget tanpa nilai value. Itu sama tuh, tapi nggak apa-apa. Karena itu kita harus belajar, harus meningkatin diri kita untuk punya value.
Oke guys, terus belajar, naikin value kalian, dan ubah kehidupan kalian. Ingat, kalian adalah harapan keluarga kalian. So, bantu subscribe.